Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Ex-Duta Besar, Dubes RI untuk Ukraina, Prof. Yudi Krisnandi menyampaikan, aksi nyata Indonesia dalam menyelesaikan perang Israel versus Palestina sedang ditunggu dunia. Hal itu disebabkan beberapa negara Islam, yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam OKI, tidak memiliki daya tawar sebesar Indonesia. Negara-negara OKI seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab itu tak memiliki daya tawar sebesar Indonesia, dalam menyuarakan kepentingan umat Islam, ujar Yudi dalam webinar Moya Institute bertajuk, Konflik Palestina-Israel, Peluang Penyelesaian, di Jakarta pada Jumat tanggal 17 November tahun 2023. Politikus Partai Golkar tersebut menilai, apabila seluruh umat Islam di Timur Tengah dikumpulkan menjadi satu, tetap belum bisa menyamai jumlah umat Islam di Indonesia. Portofolio itulah, menurut Yudi, yang membuat peran Indonesia dinantikan dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina, dibandingkan negara Arab yang tidak jelas sikapnya. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Muti memandang konflik Israel-Palestina dari beberapa dimensi. Dia menyebut, dimensi pertama adalah teologi. Muti menyatakan, konflik tersebut disebabkan oleh klaim teologis kaum Zionis yang memandang tanah Palestina itu sebagai tanah nenek moyangnya. Namun, lanjut Muti, dimensi kedua yakni politik juga kental dalam perang Israel-Palestina. Karena itu, Muhammadiyah menilai, solusi politik lebih cocok untuk menyelesaikan perang tersebut. Dan two-state solution adalah solusi yang paling logis bagi penyelesaian konflik kedua bangsa, karena memang menurut bangsa Israel juga punya hak tinggal di wilayah itu, hanya saja selama ini mereka melakukan okupasi terhadap tanah Palestina, yang dinilai sebagai penjajahan, ungkap Muti. Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani Prof. Hikmahanto Juwana menyatakan, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sudah memenuhi syarat sebagai penjahat perang atas tindakannya di jalur Gaza, Palestina. Tapi, yang menjadi persoalan adalah Israel bukan negara anggota terhadap Statuta Roma 1998, yang memungkinkan dia diadili International Criminal Court (ICC). Tapi, bisa juga melalui mekanisme lain, yakni Resolusi Dewan Keamanan (DKPBB). Menurut dia, DKPBB sebenarnya bisa mengeluarkan resolusi yang memandatkan ICC untuk mengadili para pemimpin Israel. Tapi, nantinya pasti AS akan memveto hal itu di DKPBB, jadi badan dunia itu sudah seperti macan ompong, kata Hikmahanto. Pemerhati isu-isu strategis dan global Prof. Imron Kotan menilai, ada perbedaan mendasar antara orang Yahudi dan gerakan Zionisme. Orang Yahudi itu secara umum baik, karena ada persamaan kaidah keagamaan dengan Islam. Sedangkan Zionisme adalah gerakan politik yang menginginkan terbentuknya negara Yahudi di tanah Palestina dan menolak berdirinya negara Palestina. Dan sekarang kaum Zionis ini berkuasa di pemerintahan Israel melalui kelompok ekstrim kanan pimpinan Benyamin Netanyahu, kata Kotan. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya, terima kasih.